Oke, kita akan masuk pada bagian yang ketiga. Masih ada 2 bagian lagi karena pembelajaran stroke ini sampai 5 bagian, karena memang materinya cukup sangat amat banyak dan kasus ini sangat menarik dan kasusnya juga sangat amat banyak ya. Jadi kita akan masuk pada bagian yang ketiga. Kita akan bahas lebih banyak mengenai stroke ya, stroke iskemik dan juga stroke hemoragik dan gimana pemberian terapi yang tepat. Yang pertama, stroke iskemik. Ya, kita tahu sendiri stroke iskemik ini merupakan stroke sumbatan di pembuluh darah yang ada di otak ya. Oke, stroke iskemik ini ada 4 tahapan. Yang pertama, TIA ya. TIA ini merupakan transient ischemic attack yang merupakan gejala neurologis yang timbul akibat gangguan peredaran darah yang ada di otak, bisa karena emboli atau trombus, yang gejalanya dapat hilang kurang dari 24 jam ya. Jadi TIA ini merupakan bagian dari stroke iskemik yang gejalanya dapat kurang dari 24 jam. Yang kedua adalah RIND ya, Reversible Ischemic Neurological Deficit, yaitu gejala neurologis yang timbul dan dapat menghilang dalam waktu 24 jam sampai dengan 21 hari ya. Yang berikutnya adalah stroke in evolution, yaitu stroke progresif yang gejala neurologisnya timbul makin hari makin berat ya. Itu stroke in evolution. Yang berikutnya adalah complete stroke, yaitu jenis dari stroke iskemik yang gejala neurologisnya menetap dan tidak berkembang lagi. Ya, saya ulangi lagi, untuk TIA ini merupakan gejala yang bisa hilang ya dalam waktu kurang dari 24 jam. RIND ini kurang dari 21 hari, 24 jam sampai 21 hari. Kalau stroke in evolution ini gejala neurologisnya makin hari makin berat, sedangkan complete stroke ini gejalanya menetap dan tidak berkembang lagi. Ini merupakan summarize dari perbedaan antara stroke emboli dan juga stroke trombotik, hampir-hampir mirip ya. Sudah kita bahas juga pada slide-slide sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai manajemen pengobatan pada pasien stroke iskemik. Jadi obat-obat apa saja yang akan diberikan pada pasien-pasien dengan stroke iskemik, dan ini masuk dalam tindakan kolaborasi keperawatan ya. Obat-obatannya yang pertama ada obat antitrombolitik ya, tujuannya yaitu untuk menghancurkan trombus, dan juga ada obat antiplatelet dan juga antikoagulan ya, tujuannya untuk memperbaiki struktur dari sel darah. Nah, untuk obat stroke iskemik sendiri bisa diberikan setelah pasien sudah dilakukan CT scan. Yang mengapa demikian? Karena ketika kita memberikan antitrombolitik atau antikoagulan atau antiplatelet sebelum CT scan dan ternyata pasien mengalami stroke hemoragik, ya bisa memperluas perdarahannya pasien tersebut ya. Jadinya singkatnya obat stroke iskemik dan stroke hemoragik ini berkebalikan atau berlawanan ya. Yang pertama yang kita bahas terapi utama pada stroke iskemik yaitu obat antitrombolitik, yaitu obat RTPA. Nama obatnya adalah alteplase. RTPA ini apa? Yaitu obat kepanjangan dari thrombus recombinant tissue plasminogen activator. Nah, obat ini tujuannya untuk apa? Untuk menghancurkan thrombus dengan dosis maksimal ya. Tapi untuk pasien-pasien dengan pemberian antitrombolitik ini tidak semua pasien stroke bisa mendapat terapi RTPA ya. Jadi nanti kita akan bahas pada slide selanjutnya pada pasien-pasien apa saja, stroke iskemik apa saja yang bisa diberikan terapi ini. Tapi ini merupakan terapi utama pada pasien dengan stroke iskemik. Dan pemberian terapi RTPA ini diberikan setelah pasien dilakukan pemeriksaan, tentunya CT scan non kontras ya, atau MRI ya. Obat ini hanya diberikan untuk pasien-pasien yang gejalanya atau onsetnya itu 3-4,5 jam dari timbulnya serangan. Jadi onsetnya 3-4,5 jam boleh diberikan pemberian RTPA ini. Dosisnya berapa? Dosisnya itu 0,6 sampai 0,9 mg per kilogram berat badan, dengan dosis maksimalnya yaitu 90 mg. Jadi bisa pakai dosis 0,6 ya, bisa pakai dosis 0,9 ya. Range-nya adalah 0,6 sampai 0,9. Nah, nama obatnya itu alteplase. Nah, ini ketika nanti kalian turun ke klinis ya, mungkin juga akan melihat atau tahu tentang obat
ini. Jadi obat ini sediaannya dalam satu bungkusan itu ada vial dan juga pengencernya, dosisnya 50 mg dalam 50 ml. Jadi sudah disetting dua vial ya, yang satu serbuk, yang satunya dalam bentuk cairan, jadi pengencernya. Nah, misalkan pasien berat badan 50 kg, berarti dosis yang diberikan 50 dikali 0,6 ya, sama dengan 30 mg. Dosis yang diberikan adalah 30 mg atau 0,9 kali 50. 0,9 kali 50 berarti 45 mg. Dan dosis yang diberikan untuk pasien yang berat badan 50 adalah 30 ya sampai 45 mg dengan dosis maksimalnya itu 90 mg. Nah, untuk obat RTPA ini tidak sembarang pasien ya, seperti yang saya sudah bilang di awal, tidak sembarang pasien bisa mendapatkan terapi ini. Dan sepengalaman saya di klinisi, ketika pasien mendapat terapi ini, pasien bisa menjalankan aktivitas seperti bukan pada pasien stroke pada umumnya. Jadinya obat ini adalah obat yang terapi maksimal untuk menghancurkan trombus, sehingga pasien kemungkinan mengalami kecacatan fisik itu sangat amat minimal ketika mendapat terapi ini. Namun, yaitu terapi ini yang diberikan untuk pasien-pasien yang mengalami onset 3-4,5 jam sejak timbulnya gejala ya. Jadi untuk pasien-pasien demikian yang bisa diberikan. Oleh karena itu waktunya 3-4,5 jam, sehingga kita harus segera CT scan pasien ketika mengetahui pasien memiliki gejala atau saat kita assessment ternyata onsetnya masuk dalam kriteria inklusi. Nah, kita harus segera, biasanya di rumah sakit ada namanya aktifkan kode S, yaitu kode S. Kode S nanti kita akan bahas juga di selanjutnya ya. Pemberian terapi berikutnya itu antiplatelet dan juga antikoagulan, ya tujuannya untuk memperbaiki struktur sel darah. Yang pertama adalah pemberian antiplatelet seperti aspirin, jenis obatnya misalkan Aspilat dan juga Miniapsi, dan juga bisa diberikan CPG atau clopidogrel. Aspirin ini diberikan dengan dosis 160 sampai 325 mg dan dapat dimulai dalam 24 sampai 48 jam setelah terjadinya stroke iskemik. Nah, untuk penggunaan aspirin sendiri harus berhati-hati pada pasien dengan gangguan gastrointestinal. Oleh karena itu sebelum memberikan terapi ini, puluhan aspirin, misalkan Aspilat dan juga Miniapsi, kita harus tanya dulu ke pasien, punya tidak riwayat gangguan gastrointestinal sebelumnya, misalkan punya riwayat GERD dan seterusnya. Ya, kalau misalkan pasien punya riwayat sakit tersebut, ya obatnya bisa kita kolaborasikan dengan dokter untuk diganti dengan CPG atau clopidogrel, seperti demikian. Nah, obat-obat aspirin, Aspilat atau Miniapsi ini dosisnya itu 1 tablet 80 mg. Jadi kalau misalkan dosisnya 160 sampai 325 mg, berarti dosis yang diberikan adalah 2 sampai 4 tablet ya. Oke, yang berikutnya adalah penggunaan antikoagulan ya. Obat antikoagulan seperti heparin atau warfarin, tetapi untuk fase akut pada stroke iskemik tidak dianjurkan karena beresiko terjadi perdarahan intrakranial ya. Atau jika pasien mengalami stroke yang berasal dari jantung, misalkan karena AF, ya mungkin bisa diberikan warfarin ataupun Xarelto untuk pasien-pasien yang memiliki gangguan irama jantung atau AF. Tapi untuk pada fase akut, obat-obat heparin dan warfarin ini tidak dianjurkan untuk diberikan ya, karena bisa menyebabkan perdarahan intrakranial. Berikutnya, kita tahu sendiri tidak semua pasien bisa mendapatkan RTPA ya. Jadi bisa digunakan obat lain ya, antiplatelet dan juga antikoagulan untuk pasien-pasien dengan stroke iskemik. Selain terapi demikian, bisa juga diberikan terapi simptomatis, yaitu seperti cairan intravena sesuai dengan klinis pasien. Nah, untuk terapi simptomatis ini adalah terapi-terapi untuk mengurangi tanda dan gejala yang dialami oleh pasien. Misalkan pasien mengeluh mual muntah, ya diberikan antiemetik. Ya, pasien mengeluh demam dan nyeri kepala, ya bisa diberikan antipiretik, kalau enggak obat
analgetik ya. Jadi sesuai dengan apa yang dikeluhkan oleh pasien. Itu namanya terapi simptomatis. Oke, kita lanjut untuk pasien yang mendapat pemberian RTPA ya. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian obat ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau obat ini merupakan obat antitrombolitik yang kerjanya maksimal ya. Jadi sebelum diberikan terapi ini dipastikan pasien sudah CT scan atau MRI ya, tujuannya untuk menyingkirkan adanya stroke hemorragik ya. Karena saya sudah bilang di awal juga, sudah kita diskusikan kalau pemberian obat ini ya, efek sampingnya akan mengakibatkan perdarahan intrakranial ya. Jadi kriteria inklusinya atau kira-kira pasien apa saja yang bisa mendapat terapi ini. Yang pertama, pasien terdiagnosis stroke iskemik. Dengan apa? Dengan dilakukan CT scan atau MRI. Ya, CT scan non kontras kepala. Selanjutnya adalah terapi ini bisa diberikan dalam waktu 3-4,5 jam setelah onset gejala timbul ya. Yang berikutnya adalah usia pasien harus lebih dari sama dengan 18 tahun atau pada orang dewasa. Yang berikutnya kriteria eksklusi atau pada pasien-pasien apa saja yang tidak boleh mendapatkan terapi RTPA. Yang pertama adalah ada perdarahan intrakranial. Jadi pasien-pasien yang ada perdarahan intrakranial atau stroke hemorragik tidak boleh mendapatkan terapi ini. Yang berikutnya adalah gejalanya mengarah pada perdarahan subarachnoid. Yang berikutnya adalah, dan ini kita bisa pastikan dengan CT scan. Yang berikutnya adalah ada perdarahan internal aktif, itu tidak boleh diberikan RTPA. Berikutnya adalah punya riwayat pembedahan intrakranial atau trauma kepala berat dalam waktu 3 bulan terakhir dan meningkat, karena ini bisa meningkatkan risiko perdarahan. Yang berikutnya harus diperiksa dulu jumlah trombositnya berapa. Jadi kalau pasien dengan jumlah trombositnya kurang dari 100.000 ya, tidak boleh mendapat terapi ini. Atau pasien yang mendapat heparin dalam waktu 24 jam dan mengakibatkan hasil PT-APTT dan PT-INR-nya memanjang atau meningkat, berarti pasien tidak boleh mendapat terapi ini. Berikutnya adalah pasien dengan hipertensi tidak terkontrol dengan sistolik lebih dari 185 dan diastolik lebih dari 110. Jika pasien mendapat tensi demikian ya, pemberian RTPA bisa ditunda dulu sambil memperbaiki tensinya pasien ya, dengan pemberian obat terapi antihipertensi seperti nicardipin dan seterusnya. Yang berikutnya, konsentrasi gula darah kurang dari 50 tidak boleh mendapatkan terapi ini. Jadi harus dipastikan gula darahnya harus dalam batas normal ya. Yang berikutnya adalah pasien dengan CT scan kepala menunjukkan adanya infark dalam multilobus, artinya lebih dari satu infark di bagian pembuluh darah di kepala. Jadi kalau misalkan infarknya lebih dari satu ya, tidak bisa mendapatkan terapi ini ya. Jadi sebelum terapi ini benar-benar harus diperiksa pemeriksaan lab apa saja ya, trombosit, jumlah nilai PT-INR, APTT, yaitu faktor pembekuan darah harus dalam batas normal, jumlah kadar konsentrasi gula darah juga harus dalam batas normal, baru bisa diberikan terapi ini dengan memastikan ya hemodinamik atau TTV-nya pasien juga dalam batas normal, atau bisa kita lihat dari tekanan darahnya ya. Tekanan darahnya tidak boleh lebih dari 185 untuk sistolik dan diastoliknya tidak boleh lebih dari 110. Oke, untuk RTPA dosisnya itu adalah 0,6 sampai 0,9 mg per kilogram berat badan dengan dosis maksimalnya itu 90 mg. Nah, gimana cara pemberiannya? Cara pemberiannya yaitu 10% dari dosis yang kita berikan ya, dibolus dalam waktu 1 menit, lalu sisanya atau 90%-nya di drip selama 60 menit atau 1 jam. Contoh, jika berat badan 50 kg dan kita kolaborasi dengan dokter dan diinstruksikan untuk memberikan 0,9 mg per kilogram berat badan dengan berat badan 50 mg, berarti 0,9 dikali 50 hasilnya 45 mg. Nah, dosis yang kita berikan adalah 45 mg. Nah, gimana memberikan 45 mg dosis ini? Yaitu
10% dari 45 mg itu diberikan dalam waktu 1 menit ya, IV bolus. Berarti 4,5 mg diberikan bolus 1 menit. Sedangkan 90% dari 45 mg itu atau 40,5 mg itu diberikan dalam waktu 1 jam. Ya. Jadi ingat, ketika kita sudah dapat dosisnya, misalkan dosisnya 45 mg, 10% dari 45 diberikan dalam waktu 1 menit secara IV bolus, sedangkan 90% dari sisa dosis tersebut diberikan dalam waktu 1 jam. Oke, selanjutnya silakan dikerjakan ya soal nomor 11 dan dilanjutkan dengan soal nomor 12 ya.